Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Masih kita melanjutkan latihan soal dan pembahasan tentang bilangan bagian ketujuh yaitu nomor 31 sampai 35. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita baca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nomor 31. Di kompleks perumahan diberlakukan ronda oleh 3 penjaga keamanan. Si A ronda setiap 2 hari sekali, si B setiap 3 hari sekali, dan si C ronda setiap 4 hari sekali. Pada hari Senin mereka melakukan ronda bersama-sama. Pada hari berikutnya mereka seharusnya melakukan ronda bersama-sama, tapi si C sakit. Pada hari apa mereka dapat melaksanakan ronda secara bersama-sama kembali? Baik, di sini ada kelipatan persekutuan terkecil di antara 2, 3, dan 4. Yaitu kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 2, 3, dan 4 adalah yaitu 12 ya, dapat 12. Maka mereka akan ronda bersama-sama setelah 12 hari kemudian. Pertemuan pertama hari Senin, pertemuan berikutnya setelah 12 hari tapi si C sakit. Jadi 12 hari kemudian seharusnya mereka bersama-sama tapi si C ini sakit sehingga tidak bisa bersama-sama. Pertemuan berikutnya yaitu 2 kali 12 atau 24 hari setelah hari Senin. Maka mereka bisa ronda bersama-sama. 24 hari kemudian berarti 24 dibagi 7 karena satu minggu adalah 7 hari. Maka kita bagi 7. 24 dibagi 7 adalah 3. 3 kali 7 adalah 21. Jadi seharusnya 24 tapi hitungannya baru ada 21. Sehingga masih ada tersisa 3 hari. Nah, sisa 3 hari inilah yang akan kita gunakan untuk mencari hari berikutnya. Untuk mencari hari pertemuan berikutnya. Maka 3 hari setelah hari Senin adalah 1 Selasa, 2 Rabu, 3 Kamis. Jadi adalah hari Kamis. Maka jawabannya adalah D. 32 jumlah bilangan-bilangan dalam tiap baris, kolom atau diagonal pada persegi di bawah ini adalah. Jadi di sini ada baris ya, ada 3 baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ada 3 kolom, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom itu dari atas ke bawah ya. Kemudian ada diagonal, ini diagonal pertama, diagonal ada 2, ini nanti dari sini diagonal ketiga. Jumlah baris, kolom, dan diagonal masing-masing adalah 30. Yang ditanyakan adalah, maka nilai X tambah Y dikurang Z adalah nilai X tambah Y kurang Z, maka kita harus mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Untuk mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z, kita awali dari 2 kotak yang sudah diketahui. Yaitu pada kolom ini, kolom 12, 10, dan Z, jumlahnya sudah ada 12 tambah 10, yaitu jumlahnya harus 30 ya, maka 12 dan 10-nya kita pindahkan ke kanan menjadi negatif, maka Z-nya adalah 8. Jadi Z-nya di sini 8. Kemudian kita cari ini di sini ya. Ini baris ya. Baris juga jumlahnya 30. 13 tambah 8 ini 21. 21 berapa supaya menjadi 30? Maka di sini harus 9. Kemudian kolom. Nah, ini kolom. 9 tambah 10 19. 19 supaya menjadi 30 maka X-nya harus 11. Kemudian kita cari baris ini ya. 11 tambah 12 23, maka di sini adalah 7 supaya jumlahnya 30. Kemudian kita cari kolom lagi untuk mencari Y, karena yang kita cari adalah X, Y, dan Z. Ini 2, 7 tambah 9 adalah 16. 16 supaya menjadi 30 maka Y-nya adalah 14. Jadi X-nya 11, Y-nya 14, dan Z-nya adalah 8. Maka
Nilai X tambah Y dikurang Z adalah 11 ditambah 14 dikurang 8. Ini hasilnya adalah 17. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 33. Lampu di taman kota menyala bergantian. Lampu berbentuk bunga menyala setiap 3 menit. Lampu berbentuk air mancur menyala setiap 4 menit. Dan lampu berbentuk lampion menyala setiap 6 menit. Pada pukul 20.32, artinya pukul 20 ini 32 menit ya. 32 menit ini jam, ini menit. Ketiga lampu menyala bersama-sama. Pada pukul berapa ketiga lampu menyala bersama-sama untuk ketiga kalinya? Jadi nyala bersama-sama pada pukul 20.32. Maka kita cari KPK dari 3, 4, dan 6. KPK dari 3, 4, dan 6 adalah ya, 3 itu adalah 3, 4 kita rubah menjadi faktor primanya adalah 2 pangkat 2, 6 itu adalah faktor primanya 2 kali 3. Jadi ini adalah bilangan-bilangan prima ya. Di depan sudah kita bahas bagaimana mencari faktor prima dengan menggunakan pohon faktor. Maka KPK-nya adalah dicari yang sama dan pangkat yang sama pangkat tertinggi, yang tidak sama juga kita ambil pangkat yang tertinggi. Ini tidak ada di atas duanya, jadi kita ambil dari 2 ini aja. Jadi yang pangkat tertinggi adalah 2 pangkat 2. Sedangkan ini pangkatnya sama, jadi kita ambil 3. Maka KPK-nya adalah 4 kali 3 yaitu 12. Jadi mereka akan bersama. Lampu itu akan bersama-sama menyala kembali pada setelah 12 menit. Nah, 12 menit ini ditulis dalam jam adalah 00.12. Maka menyala bersama pertama pada pukul 20.30. Menyala bersama kedua pada pukul 20.32 ditambah 00.12. Jadi pada pukul 20.44. Menyala bersama ketiga pada pukul 20.44 ditambah 00.12. Jadi 20.56. Jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya yang B. Bila masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar supaya bisa kita perjelas kembali. Kita lanjutkan nomor 34. Dalam pelajaran matematika, Pak Guru akan membagikan 36 busur dan 24 jangka kepada sekelompok anak. Jika setiap anak mendapat busur dan jangka dalam jumlah yang sama, berapa maksimal jumlah anak dalam kelompok tersebut? Nah, jadi 36 busur, 24 jangka ini mau dibagikan pada sekelompok anak. Lalu bagaimana? Berapa jumlah anak? Jika busur dan jangkanya harus dibagikan dengan jumlah yang sama pada setiap anak. Maka kita cari FPB dari 36 dan 24 ya. Mencari FPB menggunakan faktor prima, kita ambil yang sama dan pangkat yang terendah. Maka faktor prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, ini sudah mencari faktor prima, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi tolong di sini tidak dibahas lagi. Langsung 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kemudian faktor prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Maka faktor primanya, faktor persekutuan terbesarnya adalah yang sama diambil pangkat yang terkecil 2 pangkat 2. Yang sama ini diambil pangkat yang terkecil 3. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4 kali 3 adalah 12. Jadi jumlah anak dalam kelompok tersebut agar mendapatkan jumlah busur dan jangka yang sama adalah 12. 12 anak ya. 12 anak. Kalau 12 anak berarti setiap anak nanti mendapat 3 busur ya. Karena 36 dibagi 12 masing-masing 3 busur. Lalu jangkanya masing-masing mendapat 2 jangka ya. Jadi 24 dibagi 12 menjadi 2 jangka. Jadi jawabannya adalah yang ditanya banyak anak, 12 anak. Kemudian nomor 35, pecahan yang ditunjukkan oleh bagian yang diarsir dari persegi di bawah ini adalah, ini ada bentuk persegi,
kemudian ada berbentuk segitiga-segitiga ini ya, dan di tengahnya ada arsiran. Berapa bagian yang diarsir? Nah, kalau persegi kita lihat di sini, berarti ini sama sisi ya, sama sisi. Kita anggap sisinya adalah X, di sini juga X. Sisi X ini dibagi menjadi dua bagian yang sama, berarti ini setengah X, ini juga setengah X ya. Ini juga setengah X, ini juga setengah X. Maka ini kita namakan P, ini kita namakan Q, dan ini kita namakan R. Maka luas arsiran adalah luas persegi dikurang luas segitiga P, ya, dikurang luas segitiga P itu yang ini ya, dikurang luas segitiga Q, di luas segitiga ini, dikurang luas segitiga R yang ini. Jadi sisanya adalah daerah yang diarsir, ya. Luas P, luas perseginya panjang kali lebar, panjangnya adalah X dan lebarnya juga X karena ini panjang, ini lebar ya, panjang lebar ini. Jadi X kali X. Kemudian luas segitiga P-nya adalah luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, ini segitiga P. Alasnya adalah setengah X, tingginya adalah X. Maka luas segitiga P adalah setengah kali setengah X kali X ya. Alasnya adalah setengah X. Kemudian luas segitiga Q adalah setengah ini segitiga Q. Alasnya adalah kita boleh kasih nama Q. Tingginya adalah ini setengah alasnya adalah X, tingginya adalah uh, setengah X atau sebaliknya. Boleh alasnya uh, setengah X dan tingginya X, boleh-boleh saja. Berarti setengah kali X kali setengah X. Sedangkan segitiga R ini alasnya setengah X, tingginya juga setengah X. Nah, jadi setengah kali setengah X kali setengah X. Maka ini adalah sisanya yang diarsir. X dikali X adalah X kuadrat, setengah dikali setengah, X dikali X berarti setengah X kuadrat, setengah dikali setengah di X dikali X berarti setengah X kuadrat, setengah kali setengah berarti 1/8 X kuadrat. Ini ada X kuadratnya semua, maka kita distributifkan, X-nya kita keluarkan. Ini X ini berarti 1 dikurang 1/4, dikurang 1/4, dikurang 1/8. Kemudian kita samakan penyebutnya, karena penjumlahan dan pengurangan pecahan belum bisa dilakukan bila penyebutnya belum sama. Maka penyebutnya adalah KPK dari 8 dan 4, yaitu 8. Jadi penyebutnya dijadikan 8. Nah, 1 ini harus berubah menjadi 8/8 karena 8/8 juga sama dengan nilainya 1. 1/4 juga harus berubah. Caranya 8 dibagi 4 2. 2 dikali 1 2. Berarti di sini 2. Ini juga sama, 8 dibagi 4 2, 2 dikali 1 2. Maka penyebutnya sudah sama. Ini bisa kita tulis 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 1. 8 dikurang 2 6. 6 dikurang 2 4. 4 dikurang 1 3. Jadi hasilnya adalah 3/8 X kuadrat ya. 3/8 X kuadrat. Maka jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Demikian materi yang harus kita sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Dan apabila ada yang tidak jelas bisa ditanyakan dalam komen. Terima kasih bersama AM Channel Belajar untuk Berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.